mungkin ini aku bakal selanjutnya bakal ngomongin soal, masalah entrepreneurship kali. Karena, apa ya, bisa dibilang tuh di zaman sekarang banyak banget anak-anak muda yang, memiliki jiwa entrepreneurship-nya tuh tinggi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita nyari gitu survei survei data mengenai, perkembangan startup di Indonesia itu sendiri aja beberapa tahun terakhir peningkatannya cukup tinggi gitu, dan rata-rata yang tertarik ini adalah anak muda. Atau kalau misalnya kita mau ngambil contoh sederhana banget nih, di masa pandemik sekarang ini kalau kita lihat sosial media, banyak banget sekarang bisnis-bisnis misalnya bisnis makanan gitu yang dijalanin sama anak muda, bisnis-bisnis kecil-kecilan, karena mereka tuh, apa ya, bener-bener penuh dengan banyak ide gitu loh dan, mau mau untuk berkembang gitu. Nah makanya, aku mau tanya lagi sama Mas Farel nih, lebih ke ini ya, karena kan tema kita juga creating your own path gitu, dan aku yakin anak-anak muda di luar sana itu kan mempunyai ide-ide hebatnya masing-masing nih. Nah mungkin susahnya di sini adalah bagaimana cara mereka tuh memulai gitu. Nah ada nggak sih Mas kira-kira tips gitu dari Mas supaya anak muda itu bisa, memulai ide yang mereka miliki ini dan bener-bener merealisasikannya menjadi, sebuah ide startup atau mungkin bisnis gitu Mas? Thank you. Mungkin ini sedikit normatif ya Mhm, jawabannya pasti ya. Ini sebenarnya company culture kecil juga sebenarnya. Yang pertama, mhm, you must do it fast gitu. F tuh fast. Jadi kalian tuh sebagai entrepreneur tuh harus kerja cepat gitu. Karena kalau bisnis tuh momentum base, bisa mhm, jadi udah kehilangan momentum. mhm, Contohnya masker pas corona mahal-mahal mahal tuh. Kan iya, momentum banget tuh kayak gitu kan bisnis tuh kan. mhm, Terus juga kalau misalnya kita berpikir terlalu lama tentang ide kita tanpa mencoba untuk implement those idea itu siapa tahu besoknya udah ada yang udah pakai idemu gitu kan. Jadi lebih baik lebih cepat lebih baik gitu. Fast. Yang kedua adalah ask, bertanya. Kita perlu mentor, pasti kita perlu mentor. mhm, Seorang entrepreneur itu pasti ada seseorang yang dia kagumi atau dia sukai gitu. Belajarlah dari dia gitu. Belajar dari dia bukan berarti kita meniru dia ya. Kita punya style masing-masing, kita punya kepribadian masing-masing. Sesuaikan dengan itu gitu. Kadang-kadang orang Indonesia kan lalu bertanya ya asal iya iya aja, tapi nggak tahu gimana ke depannya kan gitu. iya bener, Gitu. Terus I itu innovation. Nah ini paling banyak orang terjerumus ini. Banyak mhm, orang tuh mikir make startup, building a startup itu tuh berarti harus inovasi terus keren, harus yang techy banget, yang tech harus bagus banget gitu. Sebenarnya tuh isu sesimpel kamu bisa nyelesain masalah enggak gitu. Coba kita lihat 5 unicorn kita ya, ada 4 unicorn ya, 4 unicorn kita ada Gojek, Traveloka, Bukalapak, terus ada Tokopedia. Secara tech mereka nggak begitu tech banget, ada Google Maps sudah ada. Terus buat web itu bukan suatu hal yang tech banget gitu ya, dan bukan suatu mhm, hal yang inovatif banget. Tapi apa mereka inovasinya adalah bisnisnya itu sendiri, gimana mengundang ojek menggunakan HP, gimana kita jualan tiket lewat online jadi bisa real time kan. Ojek kan dulu kan kita harus datang ke agent-agent gitu, sekarang bisa real time. Nah itu inovasi, itu inovasi. Itu yang mhm, paling penting daripada inovasi secara tech-nya sendiri gitu. Yang penting kamu bisa nyelesain masalah enggak gitu. Kalau kita bilang ngomong kecilin ya, dulu itu kecilin itu dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena in term of tech ini bagus, tapi in term of implementation ini butuh apa gitu. Nah, Kassim itu lagi berkembang tuh dengan cara ya itu dia kayak inovasi apa sih yang bisa kita masukkan, masalah apa yang bisa kita solusikan gitu. Gitu sih. Terus yang kedua, yang keempat, tough. 90% startup gagal. Itu nggak bisa dipungkiri. mhm, Dari 10 startup, 9 yang gagal, satu yang berhasil gitu. Sebagai seorang CEO itu harus, bukan CEO ya, sebagai founder itu harus tough, nggak mudah, nggak manja istilahnya ya. Ada kan sedikit-sedikit udah nyerah gitu, udah nyerah gitu. iya iya, Itu bukan entrepreneur itu. mhm, Nah, sebagai seorang entrepreneur, seorang founder atau seorang CEO atau seorang apapun itu, seorang pemimpin itu harus tough gitu. Kalau kamu nggak tough, gimana bawahan-bawahanmu nanti gitu kan? Itu yang terakhir tuh humble. mhm, Humble ini tuh memiliki hati dari seorang hamba, di mana kita ada tuh bukan untuk dilayani, kita ada tuh bukan uh, uangnya itu untuk kita untuk via enggak. Justru dengan uang itu, dengan hati seorang hamba, dengan hati seorang pelayan, itu menggunakan uang itu untuk think orang gitu. Dan banyak juga startup-startup tuh terjebak di
ini gitu. Jadi setiap ada raise fund, ada uang langsung dibeliin rumah dan lainnya. Dan uangnya itu dipakai untuk pribadi, nggak untuk ngembangin produknya lagi. Itu banyak kejadiannya. Jadi harus humble itu penting juga. Hmm. Nah, kalau bisa digabung, F fast, A ask, I innovation, tough, T itu tough, H itu humble, kalau digabung jadi faith, iman. Oh, FAITH, faith. iya, iya. Yang paling penting dari semua itu kalau kita harus yakin apa yang kita lakukan. Percuma kita kerja cepat, kita percuma kita humble dan lain-lainnya, tapi kita nggak punya keyakinan bahwa kita akan berhasil ke depannya. Nah, itu kan suatu hal yang kita belum terima, tidak terlihat, tapi kita percaya, ya kan? Begitu pula dengan bisnis, begitu pula dengan masa depan, begitu pula dengan title unicorn atau apapun itu. Kita belum terima itu, kita cuma itu cuma mimpi kita gitu. Cuma dengan keyakinan bahwa aku bisa, itu bisa tercapai, semua jadi gampang gitu. Gitu. Itu yang penting sih, Oke. faith itu sendiri yang penting. Faith entah itu faith sendiri dan fast act innovation tough humble itu juga. Wah, oke. Aku baru pertama kali banget nih denger istilah faith, ternyata ada kepanjangannya di dunia Iya. bisnis dan startup ini. Benar. Oke.